7 kebiasaan yang membuat orang lain tidak betah di dekatmu. Ketika berinteraksi dengan orang lain, terkadang kita tidak sadar bahwa kebiasaan kita dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak betah di dekat kita. Memahami dan mengenali kebiasaan-kebiasaan ini penting untuk memastikan hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Berikut adalah 7 kebiasaan yang dapat membuat orang lain tidak betah di dekatmu. Satu, kurang mendengarkan. Salah satu kebiasaan yang membuat orang merasa tidak nyaman adalah ketika seseorang tidak aktif mendengarkan saat orang lain berbicara. Kurang mendengarkan dapat membuat orang merasa diabaikan dan tidak dihargai. Misalnya, ketika sedang berbicara dalam sebuah rapat, seseorang terus-menerus memeriksa ponsel atau terlihat tidak fokus. Hal ini bisa membuat pembicara merasa bahwa apa yang mereka sampaikan tidak penting. Contoh lainnya adalah saat dalam percakapan pribadi, jika lawan bicara hanya menunggu giliran untuk berbicara tanpa benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan, ini bisa menyebabkan perasaan frustrasi dan diabaikan. 2. Bicara terlalu banyak. Terlalu banyak berbicara tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara dapat membuat orang merasa tertekan dan tidak nyaman. Penting untuk memberikan ruang bagi orang lain untuk berbagi pendapat dan cerita mereka. Misalnya, dalam sebuah diskusi kelompok, seseorang yang mendominasi percakapan tanpa henti bisa membuat anggota lain merasa bahwa pendapat mereka tidak dihargai atau tidak penting. Contoh lainnya adalah saat dalam percakapan 1 lawan 1, jika seseorang terus-menerus berbicara tentang dirinya sendiri tanpa menanyakan atau mendengarkan cerita dan pendapat lawan bicara, hal ini bisa membuat lawan bicara merasa terabaikan dan tidak dianggap. 3. Kritik berlebihan. Kritik yang berlebihan dan tidak membangun dapat membuat orang merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri. Sebaiknya memberikan kritik secara konstruktif dan dengan penuh pengertian. Misalnya, dalam lingkungan kerja, seorang manajer yang terus-menerus mengkritik kinerja karyawan tanpa memberikan solusi atau saran untuk perbaikan, hanya akan membuat karyawan merasa tertekan dan tidak termotivasi. Contoh lainnya adalah dalam hubungan pribadi, jika seseorang selalu mengkritik penampilan atau keputusan pasangannya tanpa memberikan dukungan atau pemahaman, hal ini bisa menyebabkan rasa rendah diri dan ketegangan dalam hubungan tersebut. Sebaiknya, kritik disampaikan secara konstruktif, dengan menyoroti area yang bisa diperbaiki, dan disertai dengan saran yang jelas, serta dorongan yang positif. 4. Sikap sombong. Sikap sombong dan merasa lebih unggul dari orang lain dapat membuat orang merasa tidak nyaman dan jauh dari kita. Penting untuk tetap rendah hati dan menghargai pendapat serta perasaan orang lain. Misalnya, dalam lingkungan sosial, seseorang yang selalu membanggakan pencapaian pribadinya tanpa peduli pada cerita atau pencapaian orang lain, dapat membuat teman-temannya merasa tidak dihargai dan enggan berinteraksi. Contoh lainnya adalah di tempat kerja, jika seorang rekan kerja selalu meremehkan ide-ide orang lain dan menganggap dirinya paling tahu, hal ini bisa menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis dan penuh dengan ketegangan. Penting untuk tetap rendah hati, mendengarkan orang lain, dan menghargai pendapat serta perasaan mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis.
5. Kurang menjaga kebersihan. Kebiasaan tidak menjaga kebersihan diri atau lingkungan sekitar juga dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Menjaga kebersihan merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya, di tempat kerja, seorang karyawan yang selalu meninggalkan meja kerjanya berantakan atau tidak membersihkan area umum, seperti dapur setelah digunakan, bisa membuat rekan kerjanya merasa jengkel dan tidak nyaman. Contoh lainnya adalah dalam lingkungan sosial, seseorang yang tidak menjaga kebersihan diri, seperti tidak mandi secara teratur atau mengenakan pakaian yang kotor, dapat membuat orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dan enggan untuk berdekatan. Menjaga kebersihan merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan sehat untuk semua orang. Dan yang keenam, tidak menghargai waktu orang lain. Selalu terlambat atau tidak menghargai waktu orang lain dapat membuat orang merasa diabaikan dan tidak dihargai. Penting untuk menghargai waktu orang lain dengan menjadi tepat waktu dan menghormati jadwal yang telah disepakati. Misalnya, dalam konteks profesional, seorang karyawan yang sering datang terlambat ke rapat atau pertemuan penting, ini dapat mengganggu jalannya diskusi dan membuat rekan kerja lainnya merasa bahwa waktu mereka tidak dihargai. Contoh lainnya adalah dalam kehidupan pribadi, jika seseorang terus-menerus datang terlambat saat janjian dengan teman atau keluarga, hal ini bisa menyebabkan perasaan kecewa dan dianggap tidak menghormati komitmen. Penting untuk menghargai waktu orang lain dengan menjadi tepat waktu dan menghormati jadwal yang telah disepakati, sehingga menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati mereka. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, kurang empati. Kebiasaan kurang empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain juga dapat membuat orang merasa tidak nyaman di dekatmu. Penting untuk selalu berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya, dalam percakapan, jika seseorang mengabaikan cerita sedih atau masalah yang sedang dihadapi, lawan bicaranya dan malah berbicara tentang hal-hal yang dianggap sepele, ini bisa membuat orang tersebut merasa tidak didengarkan dan tidak dihargai. Contoh lainnya adalah dalam lingkungan kerja. Jika seorang atasan tidak memahami beban kerja karyawannya dan terus menambah tugas tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kondisi mereka, hal ini dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan di tempat kerja. Penting untuk selalu berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menunjukkan empati, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan menyadari dan mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan nyaman bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mendengarkan, menghargai, dan memahami orang lain adalah kunci utama untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Terima kasih telah menonton video kami tentang 7 kebiasaan yang membuat orang lain tidak betah di dekatmu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ingatlah untuk selalu mendengarkan dengan baik, berbicara secukupnya, memberikan kritik yang membangun, bersikap rendah hati, menjaga kebersihan, menghargai waktu orang lain, dan menunjukkan empati. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat orang di sekitar kita merasa nyaman. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips berguna lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Dan tetap semangat!